Hi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my student. How are you today? I hope you got better for this morning. I will come back with me again, your teacher. And then for this morning, I will have to study with me. Okay? Dan materi kita untuk hari ini adalah introducing yourself and other. Apa tujuannya? Tujuan untuk mempelajari ini, purpose-nya adalah one day dalam pertemuan berikutnya kalian harus bisa memperkenalkan diri kalian di depan kelas, di depan orang lain, dan juga bisa memperkenalkan orang lain ke teman kalian. Itu tujuannya untuk mempelajari tentang introducing yourself and other. Oke? Kemudian hari ini kita akan bahas satu persatu, yaitu pertama introducing yourself. Apa yang harus kita pahami terlebih dahulu mengenai introducing yourself? Yes, ini dia. Pertama, kita harus greeting dulu, menyapa orang dulu. Oke, misalnya hi, good morning, how are you? Kemudian perkenalkan nama kita. My name is Vivi Gustrina, so you can call me Vivi. Dan juga boleh kalian sampaikan, informasikan tentang place and date of birth, kemudian nationality, age, address, family, ya, address alamat, age usia, kemudian education, pendidikan kalian, hobinya apa, misalnya ya, occupation status, pelajar, pekerja, atau pengangguran. Nah, itu yang harus kalian pahami bagaimana cara untuk memperkenalkan diri kita ke orang lain. Okay, let me example. Let me see the example. Nah, ini adalah contoh simpelnya. Bisa kita panjangkan lagi boleh. Kita kasih tambah alamat, kita kasih usia kita berapa, keluarga kita, status kita, hobi kita, semuanya bisa kita lebih panjangkan lagi dari ini ya. Ini sesimpel. Hello, my name is Johannes. I am a student of SMP Negeri 2 Biak. I live in Biak, Papua. I like swimming and reading books. My favorite color is green. My favorite food is fried rice. And juga nice to meet you. Okay, ini so simple. Too simple. Kalau kalian kepengen lebih panjang lagi mau memperkenalkan diri kalian yang lain, bisa. Okay, do your best. Okay. Sekarang kita akan coba lihat bagaimana kita memperkenalkan orang lain dengan teman kita. Ini contohnya ada seorang siswa memperkenalkan ayahnya ke gurunya. Oke, kalian lihat, Dad, I'd like you to meet Mrs. Yuniarti. She is my teacher. I am Gunawan. How do you do, Mrs. Yuniarti? Pleased to meet you. How do you do, Mr. Gunawan? Pleased to meet you too. Oke, jadi di situ kita sudah paham bahwa introducing others, memperkenalkan orang lain, langsung sebutkan nama kita sebagai kita yang dikenalkan, kemudian sampaikan how do you do. How do you do adalah sapaan kepada orang yang belum kita kenal atau baru kita kenal. Oke, you got it? Good. Kali ini kita akan lihat perbandingan antara how to introduce yourself and others. Nah, bisa kalian perhatikan, pahami introducing yourself pada warna hijau. Itu bisa kalian pahami dari awal sampai akhir, itu kalian pahami lebih detail. Kemudian introducing others, ya, itu bisa kalian pahami lebih mendetail lagi bagaimana cara memperkenalkan orang lain. Oke. Nah, inilah perbandingan antara memperkenalkan diri sendiri dan memperkenalkan orang lain. Kalau memperkenalkan diri sendiri, hi, I'm Michael. Kalau memperkenalkan orang lain, may I introduce our new member? Izinkan saya memperkenalkan anggota teman baru kita, gitu ya, atau teman baru kita. Nah, itu cara memperkenalkan orang lain. Oke. Kemudian ada lagi kalau memperkenalkan diri kita sendiri, how do you do? My name is Alex, gitu ya. Hello, I'm George. Ini semua greeting bisa kalian gunakan. Memperkenalkan orang lain juga sama seperti itu yang bisa kalian pahami. Okay? That was the conclusion about how to introduce yourself and others. I hope you understand, and one day
I want you give your activity that you have to make the confident in camera, and then you introduce yourself with me. Oke, ya. Suatu saat kalian harus pede, harus percaya diri untuk perkenalkan diri kalian melalui kamera, HP atau apa, rekam, kemudian berikan ke ibu. Hanya memperkenalkan diri sendiri saja, ya. You got it? Good. Now, sedikit lagi ada satu yang harus ibu sampaikan ke kalian, yaitu mengenai pronouns. Apa itu pemahaman mengenai pronouns? Pronouns itu adalah kata atau frasa yang dipakai untuk mengganti kata. Mengganti kata apa? Mengganti kata I, they, we, you, he, she, dan it. Jadi I itu ada kata gantinya. Selain dari I apa ya? My, saya, my book, buku saya. I memang saya. They, mereka, artinya we, kami, you, kamu, he, dia laki-laki, she, dia perempuan, dan it, benda. Jadi semua ini kata-kata ada kata gantinya. Selain dari kata-kata I, kata gantinya me, my, mine. Lebih jelasnya kita akan lihat setelah ini. Oke, nah ini dia. Ini yang akan kita pahami, ya, kata ganti. Dalam subjek pronoun, ini sudah biasa kalian pahami. I, you, we, they, she, he, it. Itu sudah paham ya, dan harus dihafal. I, saya, you, kamu, we, kami, they, mereka, she, dia perempuan, he, dia laki-laki, it, benda. Nah, objek pronoun, objek, ya. Me, you, us, them, her, him, it. Nah, itu adalah objek pronoun. Possessive adjective, kata kepemilikan, ada possessive pronoun, ya. Kalau possessive adjective adalah my, your, our, their, her, his, its. My itu saya, my book, buku saya. Nanti akan ada contohnya, kan ibu paham, akan ibu perlihatkan. Tapi yang jelas kalian harus tahu ini dulu adalah beberapa kolom yang harus kalian pahami mengenai possessive adjective. Kalau I, objeknya me. Kalau possessive adjectivenya my. Kalau possessive pronounnya mine. Kalau reflexive pronounsnya adalah myself. Oke? Ya, kalau perlu kalian catat ya. Oke, sekarang kita akan lihat satu persatu mengenai subjek. Oke? Oke, ada kolom merah di sini bisa kalian lihat ada subjek dan ada objek. Nah, subjek apa saja yang harus kalian pahami di sini adalah I, you, they, we, he, she, it. Itu adalah subjek. Yang merah itu subjek. I study English. You read a new book. They play soccer. Itu adalah subjek. Yang merah itu subjek. I, saya. Subjek, pelaku sebagai subjek. Oke, paham ya? Nah, selanjutnya kita lihat di samping ada objek. Objek itu apa saja? Objek itu yang biasa diletakkan sesudah kalimat berikutnya, sesudah subjek. Lihat merah yang di tengah. She brings me a cup of coffee. I saw you at the party last night. He bought them a new ball. Dia membawakan saya a cup of coffee, secangkir kopi. Me, saya. Dia membawakan untuk saya, itu dia me. Me itu objek. I saw you, saya melihat kamu at the party last night. Saya melihat kamu di pesta malam kemarin. You itu sebagai objek. He bought them. Them itu adalah objek dari they. He bought them a new ball. Dia membelikan untuk mereka bola baru. Oke? You got it? Jadi semua yang di belakang ini adalah semua berlaku sebagai objek. Oke, subjek biasa digunakan pada awal kalimat. I study English. I itu adalah subjek. Oke. Now, let me see about the possessive adjective and possessive pronoun. Oke. Nah,
possessive adjective always followed by noun, selalu diikuti oleh benda. Dan possessive pronoun never followed by noun, tidak pernah diikuti oleh benda. Kita lihat, this is my book, my book. My itu adalah possessive adjective. My book, book itu adalah noun, benda. Dia selalu diikuti oleh benda. Jadi this is my book, your book, our books, their books. Ya, kenapa books? Karena dia banyak. Ya, jadi untuk pemahaman kalian bahwa possessive adjective my book, my harus diikuti dengan benda, your juga diikuti oleh benda, our diikuti juga benda, their juga diikuti oleh benda. Ya. Nah, sebaliknya dengan possessive pronoun dia tidak pernah diikuti oleh benda. Kita lihat, this book is mine. Buku ini milik saya, mine, kepunyaan saya. That book is yours. That book is yours. Buku itu punya kamu, yours, punyanya kamu, milik kamu, gitu ya. Dan sebaliknya juga seperti itu, these books are ours. Buku ini adalah kepunyaan kami. Those books are theirs. Buku itu adalah kepunyaan mereka. Jadi theirs, ours, yours, mine itu adalah artinya kepemilikan kami, kamu, our, kami, kemudian theirs, mereka. Oke? Paham ya? Mudah-mudahan paham. Dan ini jelas anak-anak ibu. Hari ini kita sudah membahas beberapa materi yang kita pelajari pagi ini. Untuk itu, ibu minta untuk anak-anak ibu, one day kalian harus siap dengan memperkenalkan diri kalian dan kirim melalui WA pribadi ke ibu. Oke, dan ibu akan ambil nilai kalian. Oke, my student. Hari ini kita cukupkan untuk pelajaran bahasa Inggris bersama saya. Thank you for your attention. Don't forget give your subscribe for my video. And then we meet again for next week. Dan jangan lupa keep always practice your English with your friend, with your mother, with your sister, with your family at home. Okay? Mohon maaf. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.